Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa murtahina wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa aslihi ila akhir al-arwah ya bi khairil anam sallallahu tabiin. Dzulil azman Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam muqaddam tsani sya'ban sallallahu alaihi wa sallam habib wa rabbuna al-tafasha habib al-ibad sallallahu alaihi wa sallam mushadara ala amsal mushadiri sallallahu alaihi wa sallam ثم الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ثم روح الأولياء والعلماء والصلحاء والمصنفين أينما كانوا وكانت روحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد رجعتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li amin. Niki dereng. Niki kata nyuwun hadiah Fatihah sewek sami sakit setunggal nama Muhalil bin Kasuri Batang Negara Batang sebut sakit. Haji Jauhari bin Tarya Bulakwaro sebut sakit. Haji Amir Rasyidin bin Haji Abdul Razak Karang Jambu sebut sakit. Mugi-mugi sedaya dipun paringi kesembuhan dening Allah Subhanahu wa taala fi kamali sihah wal afiyah ala ta'atul rasul lan sedaya tiyang sepuh kula menawi sami sakit mudah-mudahan dipun paringi kesembuhan dening Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa man intaqadha wudhu'uhu harma alaihi sholatu wa tawafu wa hamlul mushafi wa hamlul mushafi wa massuhu illa lis-sabiyyi lid-dirasati. Wa man utawi sapane wong iku intaqadha lamun batal, lamun rusak tegese batal apa wudhu'uhu wudune wong, haruma mongko haram alaihi ing atase wong apa sing haram as-sholatu salat wa tawafu lan nomor lorone tawaf wa hamlul mushafi lan gawa mushaf, gawa Al-Qur'an, wa massuhu lan ngemek mushaf, illa lis-sabiyyi angin kanggo bocah cilik lid-dirasati krana arai belajar. Dados niki fasal badhe jelasaken tentang hal-hal ingkang dipun haramaken kangge tiyang sing batal wudune alias tiyang sing gadahi hadas. Kemudian juga nanti
yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar berupa jinabah, dan juga yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas. 3 hal ini dibahas dalam satu pasal. Sing pertama, wa manin taqadha wudu'uhu, barang siapa yang wudunya batal. Artinya dia tidak punya wudu. Entah dia batal karena bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, ataupun dia batal karena ada sesuatu yang keluar dari 2 alatnya, kubul ataupun dubur, keluar angin ataupun seni ataupun hajat besar, atau memegang kemaluan sendiri dengan telapak tangan. Walhasil dia orang yang batal wudunya. Maka ketika orang tidak punya wudu, diharamkan baginya yang pertama adalah sholat. Boten angsal tiang sing boten gadah wudu nglampahi napa? Sholat. Apapun bentuk sholatnya. Artinya baik di situ sholat wajib ataupun sholat sunnah ataupun sholat janazah. Sholat mayit boten gadah wudu haram hukumnya boten angsal. Boten gadai toharoh haram hukumnya. Atau ma fi makna sholah, bukan sholat tapi fi makna sholah. Contohnya apa? Contohnya sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang disunahkan ketika membaca ataupun mendengar ayat sajdah. Teng Al-Quran pinten-pinten ayat sajdah yang membaca sunnah untuk sujud tilawah. Dalam surat Al-Alaq ada ayat terakhir fasjud waqtarib, itu termasuk ayat sajdah. Bagi yang membaca sunnah untuk sujud tilawah, yang mendengar juga sunnah melakukan sujud apa? Sujud tilawah, sunnah. Bagi yang mendengar, meskipun yang membaca tidak sujud, sing maca wasjud waqtarib, hanya membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang mendengar tetap disunahkan sujud apa? Tilawah. Kalau ternyata yang membaca sujud tilawah, maka bagi yang mendengar lebih ta'akad untuk melakukan sujud tilawahnya, lebih sunnah lagi, lebih kukuh, lebih kuat disunahkannya sujud apa? Tilawah. Jadi sujud tilawah termasuk fi makna sholah. Wong sing sujud tilawah kedah ngadahi napa? Wudu. Kok boten gadah wudu ana wong maca Quran. Kula nyimak teng pinggire. Bareng wasjud waqtarib, kula sujud tilawah boten angsal. Kenapa enggak boleh? Karena saya enggak punya wudu. Paham nggak boten? Jelas nggih? Nggih. Dadi sujud tilawah niku teng jerone salat nggih enten disunahaken, di luar salat pun disunahkan. Nisbate teng jerone salat ketika berdiri membaca surat wasjud waqtarib, langsung gruduk napa namine? Sujud tilawah, sujud, bar sujud ngadeg malih. Meneruskan bacaannya sebelum dia rukuk. Jadi gruduk, sujud, ngadeg maning sepisan dok, setelah itu sekali, bukan 2 kali, bukan sekali. Sujud, langsung ngadeg malih, ngadeg, meneruskan salatnya. Lah nisbate wong sing di luar salat bagaimana prakteknya? Sampeyan sujud maos Quran, wasjud waqtarib. Sajdah niki sunah maos sunah napa? Sunah sujud tilawah. Ataupun orang yang sedang tidak membaca, yang hanya mendengar, langsung lungguh madhep kiblat. Lungguh madhep napa? Kiblat.
Sampeyan niat sujud tilawah, kemudian baca takbir, Allahu Akbar, diniatin niat pada apa? Sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung sampeyan sujud. Allahu Akbar, lenggah maling Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Niku prakteknya sujud apa? Sujud tilawah. Dia lenggah Allahu Akbar, takbir, langsung sujud. Bar niku sujud langsung lenggah malih, bar lenggah langsung salam. Jelas nggih? Niku apa namanya sujud tilawah. Lah, sujud tilawah itu fi makna shalah. Artinya harus punya apa? Wudu. Begitupun selain sujud tilawah adalah sujud syukur. Orang sujud syukur itu juga harus punya wudu. Lah, bedanya sujud syukur kali sujud tilawah. Sujud syukur hanya bisa dilakukan di luar sholat. Nek sujud tilawah teng sholat saged, di luar sholat saged. Tapi nek sujud syukur hanya berada di luar apa? Sholat. Harus punya wudhu. Prakteknya sama tadi, seperti tadi prakteknya sama. Ada takbirnya, sujud, salam. Prakteknya sami. Sujud syukur ketika mendapatkan satu kenikmatan. Contohnya anaknya lahir, alhamdulillah, anaknya diparingi laret dan Gusti Allah. Saking senenge syukur paling Gusti Allah dengan bersujud. Kudu duwe wudu, tempatnya suci, madhep kiblat, nutup aurat, sama dengan hukum sholat. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Atau ketika di situ tidak hanya mendapatkan nikmat, tapi ketika dijauhkan dari bala. Numpak mobil rentengan, sing ngarep tabrakan ternyata selamat. Jadi kan dijauhkan dari apa? Bala bencana. Sunnah sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah yang ora blai. Sunnah sujud apa? Syukur. Ini sebagian dari wudu langsung masuk kiblat, lenggah sujud syukur. Iya. Atau juga sujud syukur disunahkan ketika ada orang bermaksiat. Ana wong maksiat dan tajahar bimaksiatihi. Ngatonaken maksiate. Wong maksiat ngatonaken maksiate. Minum ciu dengan apa namanya? Ngedeng. Ya bilang-bilang maksiat sing saniki maksiat rata-rata yang ngedeng kabeh. Ngene mboten. Saiki maksiat ngedeng kabeh. Ketika ada orang maksiat, kita sujud syukur pada Gusti Allah. Syukurnya apa? Syukurnya alhamdulillah ora dilakokaken lakone apa? Maksiat. Bahkan ketika ada orang bermaksiat, kita diperbolehkan sujud dan mereka melihat kita sujud. Jadi supaya mereka merasa bagaimana gitu. Sujud apa kayak sujud kon maksiat yang orang maksiat yang sujud Gusti Allah. Tapi yang ngerti yang terkena balak mboten angsal sujud ngajenge. Ana wong omahe kobong sampeyan sujud syukur, sujud apa sujud syukur, sampeyan nyukuri omahe nyong kobongan. Mboten kados mekaten. Jadi kalau ada orang lain terkena balak, terkena bencana, kita disunahkan sujud syukur tapi mukhtafiyan, umpetan sujud. Mlebu kamare sampeyan dhewek sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah kula mboten diparingi blai kados nika. Enggak boleh kok kita kemudian sujud ing ngarepe wong sing omahe kebakaran. Sujud apa din sampean? Sujud syukur. Sampean bungah ya. Yang omahe kebakaran sujud syukur. Mensyukuri bukan mensyukuri sampean nyukuri sampean omahe kobongan, tapi mensyukuri kula dislametaken dening Gusti Allah. Jelas apa mboten iki? Jelas nggih? Seperti itu. Jadi sujud syukur. Dan orang yang sujud syukur harus apa? Punya wudu. Orang yang tidak punya wudu maka tidak boleh sujud apa? Syukur enggak boleh. Jadi anane pemain bola sujud itu bukan sujud syukur, niku sujud napa Allah a'lam. Nyetak gol, kemudian bareng-bareng geruduk sujud syukur itu bukan sujud syukur. Karena tidak memenuhi syarat. Siji buka aurat, dengkule katon. Nggih napa nggih? Madhepe mbuh mari ngendi? Kadang gol pertama sujudnya mana? Gol kedua sujudnya mana? Itu bukan sujud syukur. Ya. Iya, juga prakteknya bukan seperti itu. Prakteknya sujud syukur seperti sholat. Ada takbirnya Allahu Akbar, sujud, lenggah, salam. Orang kalau langsung geruduk langsung sujud itu mboten. Makna sholat.
Termasuk di antara makna salat malih sing temriku kudu duwe wudu. Ya salat sunnah, salat wajib, salat janazah, sujud syukur, sujud tilawah, juga khutbah Jum'ah. Orang yang khutbah Jum'ah wajib punya wudu juga. Khutbah Jum'ah nisbate khatib, nisbate imam sing khutbah Jum'ah wajib ngadahi napa? Ngadahi wudu. Kalau khutbah yang lain bukan wajib duwe wudu. Khutbah Id bukan masalah. Khutbah istisqa orang duwe wudu bukan masalah. Rampung sembahyang istisqa, khutbah baru sedurunge khutbah ngentut dingin bukan napa-napa. Atau khutbah Id niku kan khutbahnya setelah apa? Setelah salat. Salat riyin baru khutbah. Rampung sembahyang, kayong mutenge mulus ngentut dingin baru ngentut khutbah bukan masalah. Tapi makruh mawon. Paham nggih? Karena khutbahnya khutbah sunnah tidak disyaratkan mempunyai wudu. Atau khutbah salat kusuf, khutbah istisqa, maka hanya disunnahkan saja untuk mempunyai apa? Wudu. Wa tawafu lan nomor tawaf. Jadi keharaman bagi orang yang tidak punya wudu alias muhdits. Muhdits niku wong sing duweni hadas nggih, namine muhdits. Nek muhaddits niku wong sing ahli hadis. Beda muhdits dengan muhaddits niku beda. Muhdits wong sing duwe napa? Hadas. Angger muhaddits wong sing ahli napa? Hadis. Satu tadi salat, yang kedua tawaf. Tawaf wajib duwe wudu, wajib suci, mboten gadahi hadas. Paham mboten? Karena tawaf termasuk fi makna shalah. Bahkan Kanjeng Nabi Yambek sallallahu alaihi wasallam nyandakan bahwa tawaf niku salat. Bedane nggih at-tawaf fi manzilatis shalah illa annallaha ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantuq illa bi khairin. Dadi bedane tawaf karo sembayang, nang tawaf oleh ngomong-ngomongan, nang sembayang ora oleh. Tapi hukumnya sami. Artinya berarti teng mriku kudu duwe napa? Wudu. Harus punya wudu. Kalau mau omong-omongan yang ngomong-ngomong sing apik, ya. Artinya selama tawaf diperbolehkan kandahan boleh. Tapi ya apike zikir, apike ndonga. Apike ndonga, apike zikir, boten kok malah ngobrol karo kancane. Lagi tawaf ngobrol. Ana ngobrol dunya ning masjid, tawaf ngobrol apa? Ya buru kabeh wis. Ngene apa nggih? Pimen wingi dindangane din. Payu kae, payu apa ora? Ya lagi tawaf kok kandahan dagangan. Atau anyang-anyangan lagi tawaf anyang-anyangan. Dipunjuli 200 ya kena kowe aja semono nemen lho kan bahasa Belantik kan semangaten. Angger krungu ana telepon moni. Kowe njaluk punjulan, kowe njaluk punjulan berarti kowe Belantik ya. Njaluk punjulan kowe. Aja semono nemen iki. Lagi tawaf kok kandahan. Mboten napa-napa, mboten haram, mboten napa namanya mboten batalaken tawaf mboten. Tapi teng mriku mboten sae kirang sae. Kanjeng Nabi sanjange fa inna taqa fala yantuq illa bi khair. Anggapan ngomong sing apik-apik lah. Cerita nasihat, apa cerita sejarah. Kembiyen Kanjeng Nabi tawaf kaya kiye, menceritakan sejarah bagi yang tidak tahu. Ini namanya rukun Yamani, disunahkan untuk istilam. Ini namanya Hijr Ismail biyen. Sayyidina Ismail, Nabi Ismail itu di sini sama ibunya. Cerita sejarah mboten napa-napa. Ki bisa ndaran makam Ibrahim kaya kiye. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, beliau berdiri di sini. Jadi alatnya bisa naik turun. Jadi makam Ibrahim itu naik turun, Mbak. Kata seniki napa niku namanya? Apa saiki namanya? Jadi dong lagi njukut watu mudun sret. Ngono depan munggah naik niku naik. Sret. Jadi kayak semacam naik turun apa namanya itu? Hah? Ekskavator. Ya seperti itulah. Singkat terus yang bangunan seniki niku bisa naik turun. Niku teng Tufah terus mangkat diterangkan teng Tufah. Makam Ibrahim itu Nabi Ibrahim ketika turun seret mudun, ketika pan munggah seret niku. Niku makam Ibrahim yang ada sekarang itu. Sing dikurung ini kok. Niku bekas tapak sambarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritakan boleh. Jadi yantuk bil khair. Tapi nggak ada sing ora ping boten sae nggih boten sae. Nggih, Bon. Jadi tawaf hukumnya sama. Harus punya wudu. Jadi kalau ada orang tawaf kemudian batal, di tengah-tengah tawaf batal,
maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu tinggal meneruskan tawafnya. Tidak usah mengulang dari awal. Paham enggak? Ana wong tawaf wis tawaf kan 7 putaran. Dimulai dari rukun Hajar Aswad. 7 putaran. Wis ping 5 ngentut. Maka wajib wudu. Wajib wudu nerusna loro. Nyong mau batalnya ning ndi sebelah ndi ya, tinggal meneruskan. Paham nggih? Iya. Seni kados mekaten. Masalah tawaf. Wong tawaf kan wajib duwe napa? Duwe wudu. Mboten asal tawaf dalam keadaan hadas atau wudunya batal. Yang terjadi sekarang, bagaimana ketika seorang laki-laki tawaf bersentuhan kulit dengan perempuan lain? Paham napa mboten iki? Lah terus bagaimana kok tawaf terus? Wis tempelan sikil tapi tawafnya terus lanjut. Berarti dalam keadaan tawaf boten nggadain apa? Wudu. Berarti tawafnya boten sah. Tawaf bikulil anwa dengan berbagai macam tawafnya boten sah ketika tidak punya wudu. Tawaf rukun, tawaf ifadah, ataupun tawaf kudum, tawaf sunnah bagi orang yang hajinya ifrad, ataupun tawaf wada. Hukumnya wajib. Semuanya wajib gadain apa? Wudu. Lagi ketempelan sikil, ketempelan kulit wong wadon pripun? Solusinya dua. Yang pertama, kalau kita tetap berpegangan dengan madhab Syafi'i, nggak keluar madhab, pokoknya nyong ceklan madhab Syafi'i, mati urip nyong Imam Syafi'i. Maka di situ ada qaul muqabilul azhar. Tang minhaj niku enten kalimate wal malmusu kalamisin fil azhari. Wal malmusu kalamisin fil azhari. Hukum yang mu'tamad, hukum yang paling kuat, ketika saya tidak menyentuh tapi saya disentuh. Nyong orang ngemek tapi nyong dimek. Nyong orang nendang tapi nyong sikile ditendang dari wong wadon. Alal mu'tamad tetap dua-duanya batal. Sing dimek batal, sing ngemek apa? Batal. Paham napa niki? Sing nyentuh batal, sing disentuh batal. Alal azhar alal mu'tamad. Nah, muqabilul azhar adalah qaul yang termasuk kuat karena al-azhar ini qaulnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa wal malmusu laisa kalamisin. Artinya bagaimana? Dalam masalah ini sing disentuh boten batal, sing batal cuman sing nyentuh mawon. Jadi kalau kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i, ya wis melu qaul muqabilul azhar. Paham mboten? Muqabilul azhar yang mengatakan bahwa sing dimek ora kaya sing ngemek. Sing batal cuman sing ngemek, sing mek ora nyong ora nyentuh tetep lanjut bae tawafe. Paham mboten iki? Jelas nggih? Jadi ketika kita memaksakan tetap mazhab Syafi'i, maka kita ikut qaul muqabilul azhar yang mengatakan bahwa orang yang disentuh tidak batal, tidak seperti orang yang menyentuh. Meskipun alal mu'tamad yang pendapat paling kuat adalah yang menyentuh dengan yang disentuh hukumnya sama. Sama-sama apa? Batal. Anggerti yang ditakoni fatwa harus menjawab dengan fatwa yang mu'tamad. Bagaimana hukumnya ketika tidak hanya disentuh? Batal. Kudu ngomong batal ketika fatwa. Paham nonton? Tapi diceritakan tentang nukil daripada akwal kayak gini lah hukum. Supaya apa? Sampean berarti ngerti. Oh berarti ada dua pendapat dalam masalah malmus. Apakah kalamisin atau laisa kalamisin? Wal mu'tamad kalamisin. Wasani muqabil azhar mengatakan apa? Laisa kalamisin. Berarti bukan batal yang disentuh. Paham ya? Itu solusi pertama. Ketika tidak mau berpindah madhab. Solusi kedua, pindah madhab. Ikut dengan madhab Imam Malik yang mengatakan bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan selagi tidak menimbulkan syahwat, boten batal. Di mek kulitnya dan wong wadon kok boten syahwat, boten batal. Jadi bedanya syahwat karo syahwat, ya ngemek kulit karo ngemek niki pada bae rasane. Ngemek klambi karo ngemek kulit wadon pada bae rasane niku boten syahwat. Tapi kalau bisa membedakan berarti batal.
Ki klambi ki kulit isdane kulit halus nemen. Nah niki batal. Paham napa niki? Karena ada apa? Ada dorongan syahwat. Itu melu mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Malik. Berarti kalau kita pindah mazhab Maliki, ya berarti wudunya harus sesuai dengan mazhab Maliki. Mboten asal talfik, dadi wudune perkara sing batalakene melu mazhab Maliki kabeh. Sing eceng ya wau, tetep wudune Syafi'i, tawaf Syafi'i, angsal mboten mualah teng mriku mualah sunnah teng mazhab Syafi'i. Yang penting kita tidak menyentuh. Posisi kita adalah apa? Korban, bukan tersangka. Ya, ketika jadi korban maka aman. Nyong men ora nyentuh, wis hati-hati. Kok sinendang, nendang nyong ora nyentuh. Nyong melu mazhab Syafi'i yang mengatakan qaul muqabil adhar ngomong ora batal. Paham napa niki? Alhasil tawaf ketika tidak punya wudu, ketika punya hadas teng mriku boten angsal haram ya. Lakoni tawaf niku hukumnya napa? Haram. Jadi tawaf enten macam tawaf. Enten tawaf nazar, enten tawaf qudum, enten tawaf ifadhah, enten tawaf wada, enten tawaf sunnah biasa. Semua bentuk tawaf apapun tetap mriku wajib duwe wudu. Atau sebagai orang duwe wudu ya wajib tayamum gitu loh. Artinya tayamum kalau sudah wudu berarti temen kedah tayamum nek boten menemukan apa? Wudu ataupun terhalang menggunakan air. Wa hamlul mushafi lan gawa mushaf. Bagi orang yang tidak punya wudu lagi tidak boleh membawa mushaf tegese Al-Qur'an. Boten asal bekto mushaf. Apa sih itu mushaf? Mushaf itu ya yang kita tahu Al-Qur'an ataupun sesuatu yang lain, perkara lain yang bentuknya bukan Al-Qur'an, ditulis kalimat-kalimat Al-Qur'an tujuannya untuk belajar. Contohnya kados buku-buku kertas sing temeniku ditulisi ayat Al-Qur'an. Sing temeniku tujuannya kanggo napa? Lidirasah, kanggo belajar. Termasuk niku napa hukumnya hukum mushaf, hukum Al-Qur'an. Bagi yang tidak punya wudu nggak boleh menyentuh. Paham napa? Meskipun di papan, ditulis teng papan. Teng Murtaniyah kan Qur'ane nganggane papan, tulisan kayu, ditulis teng kayu. Karena ditulis untuk belajar, maka di situ menjadi mushaf. Ketika mushaf tidak boleh apa? Tidak boleh dibawa. Disentuh nggak boleh, dibawa nggak boleh. Oleh orang yang tidak punya wudu. Kalau bukan lidirasah, bukan untuk belajar, ada tujuan lain. Apa contohnya? Contohnya tabarruk. Contoh at-tamimah. Tamimah niku contohnya kayak jimat. Sampean orang duwe wudu gawe jimat. Jimatnya tulisan apa? Al-Qur'an. Ini kan lafaz Al-Qur'an ya, tapi ini ketika tadi di ibrah sing dianggap niku napa namine tujuan tabarruk atau tujuan dirasah yang menulis. Ketika nulis ketujuannya apa? Oke nyong oleh ijazah sing Kiai Bisri kon digawa supaya dagangannya laris. Berarti kan jimat nggih niku lafaz Al-Qur'an. Tapi ketika Kiai Bisri nulis tujuannya ngene apa? Kanggo jimat, kanggo tamimah niku mboten masalah. Dibawa oleh orang yang tidak punya wudu mboten masalah. Jelas mboten? Atau seumpama kados teng napa namine ayat digawe napa kayak digawe ya kayak semacam di sok nang peci nggih niku mboten masalah, digawe mboten masalah karena itu bukan Al-Qur'an, nulisnya tilit tabarruk. Tapi tamimah ini jimat angger kok seumpama gawe jimat segeluntung Quran, meskipun tujuannya niku napa? Tujuannya jimat tetap dadine hukum Quran. Nyong nulisnya jimat, kiye nyong ora nulis, nyong nulisnya gawekna jimat. Jimatnya apa Kiai? Jimatnya ditulisnya Quran sak geluntung sing Fatihah sampai An-Nas. Meskipun ketika nulis tujuannya jimat, gini mboten. Tapi karena di situ penuh satu mushaf, maka hukumnya itu hukum apa? Hukum mushaf. Jadi ketika jimat penggalan jimat napa lah nggih, iku mboten masalah. Karena ketika menulis tujuannya mboten
Mboten nulis Al-Qur'an, tapi lit tabarruk, karena untuk tabarruk ala berkah. Wa massuhu lan gepok mushaf. Di samping membawa tidak boleh, menyentuh juga tidak boleh. Ke Quran sama mushaf, gawa ora oleh, ngemek ya ora oleh. Meskipun yang disentuh kertas yang kosong. Kan Quran kan enten kertas kosongnya sebab pinggirnya nggih. Dimek mboten angsal. Kulitnya mboten angsal. Atau sing lawir niku sing lawir. Ngertos sing lawir? Dimek yang mboten angsal. Paham nggih? Jadi atau daftar isinya mboten angsal. Nyong orang ngemek Quran nyong ngemeke daftar isinya kertas sing daftar isi tetep mboten angsal. Jadi mashul mushaf ngepok ngemek nggih dengan apa namanya? Dengan apapun. Artinya dengan apa berarti meskipun dengan anggota wudu atau dengan bukan anggota wudu. Anggota wudu berarti ya wajah, tangan, nggih, atau ngangge seumpama ngangge pundak. Nyentuh Quran mboten angsal ketika tidak punya apa? Illa lis-sabiyyi lid-dirasati. Kecuali bagi anak kecil yang sudah tamyiz ketika akan belajaran Quran, bocah cilik bekto mboten napa-napa ataupun ngemek mboten napa-napa, meskipun anak kecil tersebut tidak punya wudu. Karena tujuannya untuk lid-dirasah. Kalau yang belum tamyiz nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi yang belum tamyiz walinya tidak boleh memberikan peluang anak kecil untuk membawa mushaf ataupun memegang mushaf bagi anak yang belum tamyiz. Ataupun ada anak kecil membawa Quran bukan untuk tujuan dirasah, tapi tujuan lain atau tidak punya tujuan, itu juga nggak boleh. Wong tuane sing dosa. Ketika membiarkan anak ini bawa Quran orang dewe wudu ora mau ngaji, maka nggak boleh. Tapi harus tujuan ngaji mboten napa-napa. Niku berarti 4 hal sing diharamaken kanggo wong sing napa? Kanggo wong sing ora duwe wudu. Salat, tawaf, bekto mushaf, ngepok napa? Mushaf. Jelas mboten iki? 4 hal yang diharamkan. Bon. Wa 'alal junubi lan atau 'alal junubi lan iku ing atase wong kang junub. Artinya diharamaken atau haram ing atase wong kang junub apa hadhihi apa iki papat. Sekarang naik ke level berikutnya yaitu hadas jinabah. Angger kan hadas wudu. Wong sing ora duwe wudu haram papat. Angger wong jinabah sih? Wong sing nggadahi hadas jinabah atau wong sing duweni junub niku pripun? Orang yang mempunyai hadas jinabah diharamkan juga bagi mereka 4 hal ini yang tadi disebut. Jadi salat haram kanggo wong sing duwe napa? Jinabah durung ngadus haram. Tawaf juga sama haram. Nisbatnya tawaf dengan dalam keadaan jinabah boten angsal. Tidak boleh. Angger mau kan orang duwe wudu ada apa namanya? Ada beberapa solusi lah nisbate perkara sing batalkan wudune. Nek jinabah mboten saged. Tidak boleh melakukan tawaf. Hamlul mushaf sami mawon mboten angsal. Membawa Quran tidak boleh. Menyentuh Quran bagi orang yang masih punya hadas jinabah juga tidak boleh. 4 hal. Ditambahin apa? Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Tambahan bagi orang yang mempunyai hadas jinabah adalah haram membaca Al-Qur'an. Nek wau tiyang sing boten gadah wudu, sing ora oleh nggawa karo ngemek. Maca boten napa-napa. Orang duwe wudu, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maos Fatihah boten napa-napa. Tapi bagi orang yang hadas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dengan tujuan Al-Qur'an. Tujuannya biqasdil qiraah enggak boleh. Kecuali tujuannya tujuan lintu mboten napa-napa. Contoh tujuan lintu
krungu ana wong ninggal, ana musibah. Dalam keadaan junub, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Qur'an. Hukumnya apa maus inna lillahi bagi orang yang punya yang masih punya hadas jinabah? Ketika niat membaca Quran, maka hukumnya haram, dia berdosa. Tapi ketika diniati zikir, disunahkan bagi orang yang mendengar ada musibah untuk membaca innalillahi, maka tang mriku boten masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un boten napa-napa. Membaca bismillah ketika akan makan, zikir boten napa-napa. Tapi nek bismillah diniati maca Quran haram. Paham nggih? Iya. Atau maca donga napa sing teng Quran enten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok diniati maca Quran haram. Tapi diniati zikir di doa mboten napa-napa. Jadi mboten angsal bagi tiyang sing gadai napa? Gadai hadas jinabah membaca Al-Qur'an. Wa mukthul masjidi lan meneng ing dalam masjid. Termasuk yang diharamkan lagi bagi orang yang mempunyai hadas jinabah adalah berdiam di dalam masjid. Boten angsal. Masuk masjid nggak boleh. Ketika hanya ubur, ketika hanya lewat saja, niku boten masalah. Artinya lewat berarti apa? Masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang lain boten masalah. Paham? Tapi nek lawange siji mlebu balik maning hukumnya haram boten angsal. Nek taradud niku mboten angsal. Angger ubur dari satu pintu ke pintu yang lain mboten masalah. Jelas nggih? Nek meneng walaupun kadar tumakninah, kadar kalimat subhanallah meneng teng masjid anteng hukumnya haram. Bagi sing gadahi napa? Hadas jinabah. Ya sing duwe junub mboten haram mlebu masjid, wong duwe junub. Mazhab Imam Ahmad niku mboten napa-napa, sing penting wudu riyen. Ya. Wong duwe junub wudu teng masjid mboten masalah. Niku mazhab Imam sinten? Ahmad. Mazhab Syafi'i mboten angsal. Kudu adus dingin mlebu masjid kudu adus. Mboten angsal kok teng mriku duwe jinabah kemudian masuk ke dalam masjid, hukumnya haram. Sing boten haram nek seumpama niki seumpama seorang nabi kok nggadahi hadas jinabah kemudian belum mandi kok masuk masjid boten masalah. Kata seumpama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boten masalah yang pakai bermasjid. Diam diri enggak masalah. Ya. Itu termasuk daripada min khasaisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berdiam di dalam masjid meskipun dalam keadaan junub. Tapi itu tidak terjadi. Ini kalau seumpama. Itu tidak pernah terjadi. Walam yaqa. Ya alasannya para ulama memberikan alasan, memberikan taklil bahwa li'anna dzatahu a'dhamu min dzatil masjidi. Zatiyai Kanjeng Nabi itu lebih agung daripada zatiyai napa? Masjid. Kanjeng Nabi mboten napa-napa kalau memang terjadi, tapi tidak pernah terjadi. Kanjeng Nabi kok enggak ada hadas kemudian di dalam Islam ya kok. Paham nggih? Jadi wong sing duwe hadas jinabah mboten angsal mlebu teng pundi? Teng masjid. Tidak boleh. Mukuz di dalam masjid tidak boleh. Lewat tidak masalah kalau lewat. Lewat langsung slur mboten napa-napa, langsung masuk langsung keluar mboten napa-napa dari pintu yang lain. Tapi kalau dari satu pintu tirdat terus makaten niku mboten angsal. Nek wong kafir mlebet masjid angsal apa mboten? Apakah boleh orang kafir masuk ke masjid? Hah?
Boten angsal, tidak diperbolehkan bagi orang kafir masuk ke dalam masjid, tidak boleh. Meskipun mereka tidak punya hadas. Boten angsal, tidak punya jinabah, boten angsal. Diperbolehkan kalau diizini oleh orang muslim yang baligh, ada hajat tertentu. Aduh, kayak AC-ne masjid rusak. Tukang AC-ne dudu wong muslim. Primen ki mlebu ya wis mlebu ora apa-apa wis gondang-dani AC. Ada hajat, kepentingan, keperluan dan diberi izin oleh orang muslim yang baligh, maka boleh. Mlebu mboten napa-napa. Paham nggih? Atau masang karpet, masalah wong kafir masang karpet di dalam masjid, tukang karpet wong kafir mboten napa-napa. Ketika diberi izin oleh orang yang muslim yang baligh. Jadi wala yajuzu lahu dukhulul masjid illa walau ghairu junubin illa bi idzni muslimin balighin ma'al hajati, ada hajat. Jadi kalau nggak ada hajat nggak izin pun, kalau nggak ada hajat nggak boleh. Harus ada hajat, ada tujuan tertentu dan diberi izin. Nanti dua qaid. Ana izin kalau ana hajat. Izin dok langkah hajat boten angsal. Ana hajat langkah izin boten angsal. Ya nggih. Harus ada izin. Nggih, napa malih? Jadi itu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang mempunyai apa? Hadas jinabah. Jadi 6. Orang duwe wudu papat, salat, tawaf, hamlul mushaf, masul mushaf. Wong junub papat tambah loro. Sing papat tetep tambah loro rupane al-lubsu fil masjid, meneng ing dalam masjid. Nomor 6 napa? Qiraatul Quran enggak boleh. Maca tok mboten angsal, maca. Tapi yang maca ning ati mboten napa-napa. Wong duwe jinabah ning ati maca Quran mboten napa-napa. Atau melafadzkan, bukan melafadzkan, menggerakkan lisannya dengan bacaan Al-Qur'an tanpa mengeluarkan suara. Mboten napa-napa. Tidak sampai dirinya mendengar. Tapi kalau ada suara yang keluar, sekiranya kok wong mau krungu, hukumnya haram. Tapi kalau hanya sekedar mboten ada suara sekedal, mboten apa-apa. Paham nggih? Terus, malih. Wa 'alal haidhi, lan haram kangge wong sing haid, wong sing gadahi haid. Jadi ini naik ke level berikutnya, hadas lain, yaitu hadas haid dan juga hadas nifas. Wan nufasa ilan wong wadon kang nifas, apa hadhihi iki 6. Rupane mau sing enten teng tiyang sing gadahi hadas papat haram, plus yang ada pada orang jinabah 2 tambah loro juga haram, ditambahi maning kanggo wong haid. Jadi mau 6 wong sing haid juga haram, ditambahi wasaumu lan puasa qoblal inqita'i ing dalem sadurunge pegote getih. Orang haid dilarang berpuasa, hukumnya haram. Boten angsal apa? Puasa. Ketika darahnya belum mampet. Kalau seumpama darahnya sudah mampet, dia belum mandi, durung adus, maka dia sudah diperbolehkan untuk niat puasa dan puasanya sahih. Paham nggak? Contohnya bagaimana contohnya? Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan jam 10 bengi ditiliki esi metu getihe. Esi ana tanda-tanda haid, esi dikit kapas, esi mambu seumpama. Durung niat. Bareng kados makaten pas sahur tangi masak bebojone, niliki ternyata getihe mampet. Durung sempat adus. Belum sempat apa? Mandi. Kemudian duh nyong wis getihe mampet. Ya Allah, kula niat puasa, nawaitu shoma ghadin. Niatnya yuk tabar. Artinya niatnya sah. Dilakukan oleh orang yang sudah mampet, sudah berhenti darahnya meskipun belum apa? Belum mandi. Angger salat mboten angsal, kudu adus dingin. Tapi nek puasa, niat puasa, melakukan puasa belum mandi pun boleh. Jadi seumpama katakanlah sebekatan. Ternyata setelah dia niat angger wong mampet haid jam 3 bengi, kan berarti wajib sembahyang maghrib karo isyane wajib. Paham ngoten iki? Isyane sembahyang maghrib wajib diqadha. Ternyata sampai subuh dheweke seumpama keturun wis niat keturun.
Contoh, ana wong jam 10 bengi, wis mampet, nyong niat puasa, tapi kok aduse dong sahur mawon sekalian salat maghrib isya. Paham ngoten iki? Ternyata bareng wis niat puasa, bon niat nawaitu soma godin, durung sepet adus, turu maning bladas ora tangi sahur sampai subuh tangi. Sampai subuh niku mboten tangi. Akhirnya pripun? Keadaan dia sudah niat apa? Niat puasa. Maka bagaimana? Puasanya sahih. Puasanya sahih. Meskipun dia belum mandi. Meskipun belum apa? Belum mandi. Bagi orang yang haid, alal haidhi laha as-shaum qabla al-inqita', sebelum berhentinya apa? Darah. Sing haram puasa sing haram puasa sadurunge gedhe mampet. Ketika darah sudah mampet, dia diperbolehkan untuk puasa meskipun belum mandi. Jelas mboten iki? Paham nggih? Nek lintune niku mboten termasuk yang tidak diharamkan lagi. Ini perlu menjadi catatan. Teng mriki mboten enten. Sebenarnya enten, cuman kirang. Wallahu alam niki kok mu'alif tidak menyebutkan. Termasuk di antara yang diharamkan bagi orang yang sedang haid adalah menalaknya, menceraikannya. Hukumnya haram. Namanya tolak bid'i. Hukumnya apa? Wong lanang megat wong wadon dalam keadaan wong wadon lagi haid, hukumnya haram. Tolak bid'i. Al-bid'i minal kabair? Al-bid'i. Tolakul bid'i. Minal kabair atau minal shaghair? Minal shaghair. Tolak bid'i. Nah. Haram dosa. Pernah putranya sahabat Umar niku nolak bojone dalam keadaan sedang haid. Sahabat Umar lapor teng Kanjeng Nabi, murhu fal yuraji. Perintah Ibnu Umar kanggon ngerujuk bojone. Ngor panolak anggar wis suci bae. Supaya menghilangkan apanya? Dosanya. Jadi keharaman tolak bid'i, menalak istrinya yang sedang haid selagi darahnya belum mampet. Hukumnya kados puasa. Nek pun mampet meskipun durung adus, tolak bid'ine ilang. Wis mampet nok, wis Mas, kontak pegat. Niku mboten haram. Harame ilang. Meskipun durung napa? Durung adus. Jadi sing mboten haram niku kalih sebelum mandi. Bagi orang haid yang belum mandi, yang tidak haram dua. Satu puasa, mboten haram, sah puasane. Yang kedua, tolak. Durung adus tolake dadosnya tolak sunni. Tolak sunni itu tolak sing mboten dosane, mboten masalah. Jelas nggih? Lah ketika dalam keadaan haid dicerai, dipegat dening bojone, meskipun haram tolake dadi. Tapi wong lanange oleh dosa. Wong lanange oleh napa? Oleh dosa. Ataupun termasuk tolak bid'i, tolak yang haram lagi adalah ketika seorang laki-laki, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang suci, di masa suci, bukan haid, tapi di masa suci ini sudah didukhul. Bengi bar didukhul kok esuk dipegat, haram, hukumnya haram. Masuknya tolak apa? Bid'i. Berarti tolak sunni menalak istrinya yang sedang dalam keadaan suci dan di masa suci ini belum didukhul. Maka tolaknya tolak apa? Sunni, tolak kan tidak sampai haram. Tapi kalau di masa suci ini sudah pernah didukhul, dadine tolak apa? Tolak bid'i haram, ataupun menalak istrinya dalam keadaan itu sedang apa? Haid, hukumnya juga haram. Paham napa mboten iki? Jelas nggih? Meskipun haram tetap tolaknya dadi. Ada beberapa masalah yang temriku mboten haram meskipun dalam keadaan haid, dikecualikan. Contohnya kados talak khulu'. Khulu' niku berarti sing jaluk sing wadon. Mas, in talaktani falaka alayya sayyarah sumpama. Mas anggar sampean nolak nyong wis bosen karo sampean, wis sungkan urip karo sampean. Anggar sampean nolak nyong sampean tak wae motor bit. Maka ketika di situ kok suaminya menerima khulu'nya perempuan, tidak menjadi bid'i meskipun istrinya dalam keadaan apa? Haid. Karena yang minta talak siapa?
istrinya. Paham napa niki? Iya, atau lanangnya sing ngomong, "Dek, in a'taitini motorbit fa anti talikun." Akhirnya Qabil tutup terima, Mas. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya juga tidak menjadi tolak bid'ah. Karena apa? Karena memang namanya tolak apa? Khulu, tolak yang ada imbalannya. Tapi kalau tolak gratis, tidak ada imbalannya, ujuk-ujuk Maryam untuk pegat. Nah, itu menjadi tolak apa? Tolak bid'ah. Ketika dalam keadaan haid hukumnya haram. Jelas nggih? Paham napa niki? Ya. Nipun, niku di antara hal-hal sing diharamaken bagi orang yang napa? Yang haid. Pun kencang malih pun insyaallah pun niki keterangannya bagi yang nifas, yang haid niki panjang. Perlu diterangkan tentang masalah haid, perlu terangkan masalah istimta awil mubasyarah. Niku juga penting. Insyaallah pun minggu ngajeng insyaallah muga-muga panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab, muga bermanfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma salli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.